Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vianda Ramatika, sebagai pembawa acara di konten kali ini, di konten YouTube Cipta Sarana Cendekia, Professional Education Development Partner. Yang tentunya hari ini saya ditemani oleh narasumber saya di sebelah ya. Oke, langsung aja kita kenalan. Silahkan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maisaro. Saya asal dari Kota Pasuruan, lulusan Madrasah Aliyah Negeri Kota Pasuruan dan sedang menempuh pendidikan S1 jurusan akuntansi di Unisma atau Universitas Islam Malang. Seperti itu. Oke, baik. Mbak Putri ya panggilannya? Iya, Mbak Putri. Mbak Putri gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah sehat. Vianda sendiri. Oke, alhamdulillah sangat sehat dan tentunya hari ini sangat bersemangat juga. Nah, teman-teman semuanya, sebelum kita lanjutkan, jadi Mbak Putri ini adalah rekan kerja saya dan juga rekan di bangku perkuliahan. Nah, karena Mbak Putri ini sudah resmi menjadi karyawan kantor konsultan pajak Agus Sambodo dan rekan, saya hari ini mau berbincang-bincang seputar gimana sih proses Mbak Putri sebelum dan setelah masuk di kantor konsultan pajak Agus Sambodo dan rekan. Nah, ini informasinya sangat informatif sekali dan juga saya yakin akan sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk mempersiapkan karir dan juga pekerjaan selanjutnya setelah lulus sekolah. Oke, stay tune terus ya di konten kali ini. Nah, kita masuk di pertanyaan pertama. Mbak Putri, udah siap belum nih? Alhamdulillah. Jangan tegang-tegang gitu dong, ya Allah ya. Oke, pertanyaannya ringan dulu aja deh. Mbak Putri, saya mau tahu banget nih ya, kepo masalah gimana sih cara belajarnya atau apa sih yang dipelajarin Mbak Putri ketika masih duduk di bangku setara SMA ya atau MAN ya Mbak ya. Nah, kalau yang SMK mereka kan mempelajari bidang-bidang yang mereka ambil jurusannya apa. Nah, itu yang dipelajarin kan. Nah, sedangkan kalau SMA di situ kan sudah dipetakan jadi jadi jurusan IPA atau IPS gitu ya. Mau dikoreksi ya kalau keliru. Nah, kalau yang MAN ini gimana Mbak Putri? Bisa dijelasin? Kalau yang MAN ini setara dengan SMA ya sebenarnya. Jadi ada jurusan IPA, IPS kayak gitu itu. Cuman kalau di MAN ada tambahan jurusan keagamaan biasanya. Oh, oke. Jadi selain konteksnya di MAN itu pembelajarannya berbasis agama, ya kan? Nah, itu ternyata ada jurusan yang lain selain IPA dan IPS, yaitu jurusan pendidikan agama gitu ya? Gitu. Oh, oke. Nah, ini teman-teman yang nggak tahu ya, di MAN itu ada jurusannya apa aja. Ada 3, ada IPA, IPS, sama agama. Oke, kita lanjutkan. Nah, Mbak Putri bisa diceritain nggak dulu ketika prosesnya setelah lulus sekolah di MAN, itu ngapain aja? Apakah langsung langsung kerja atau mau cari-cari info kuliah dulu deh, mau kuliah dulu gimana? Oh ya, aku habis lulus di MAN itu nganggur dulu nih 8 bulan. Jangan gitu nganggur kan. dong, gap year kita aja bahasanya. Iya, gap year dulu teman-teman. Iya, gitu. Terus dapat kerja di perusahaan industri, kalau biasanya disebut pabrik ya, pabrik speaker yang ada di Kabupaten Pasuruan. Itu aku kerja selama 2 tahun. Nah, tahun pertama aku fokuskan untuk bekerja, cari uang. Yang tahun kedua aku akhirnya memutuskan kuliah aja deh ya sambil kerja gitu-gitu itu. Oke, berarti setelah lulus Mbak Putri gap year dulu nih 1 tahun, habis itu memutuskan untuk kerja. Gitu ya. Oke. Nah, ini ilmu baru juga buat saya ketemu Mbak Putri. Bisa diceritakan dong Mbak, jadi prosesnya bekerja di industri atau biasanya kita sebut pabrik ya. Nah, itu kerjanya di industri itu ngapain aja Mbak? Atau bagian-bagiannya yang Mbak Putri tahu deh dari pabrik itu apa aja? Kalau di pabrik itu untuk lulusan SMA, SMK dan setara itu biasanya masuk di operator produksi. Juga bisa ada di operator warehouse. Kalau aku awal dulu masuknya di operator warehouse-nya gitu. Oke. Sama aku yang kan 2 pabriknya nih.
Yang pertama itu di operator warehouse, yang kedua ada di quality control waktu itu. Kalau operator warehouse itu kerjanya ngapain aja, Mbak? Kalau operator warehouse kerjanya itu nyiapin barang untuk diproses di produksi, kayak kapasitornya, resistor, diodenya, kayak gitu. Oke, kalau yang satunya tadi ada quality control, itu ngapain aja, Mbak? Di quality control aku kerjanya ngecek sama memastikan barang yang keluar dari produksi sampai ke customer itu nggak ada NG, kayak barangnya itu bagus-bagus, udah dipastiin ini bagus nih buat konsumen gitu kayak gitu. Oke, berarti sangat beragam ya. Soalnya kalau setahu saya nih, saya kan juga dari SMK ya, Mbak ya. Nah, kalau setahu saya kalau di pabrik itu adanya yang bagian produksi, terus operator sama apa Mbak tadi satunya quality control. Ternyata kalau backgroundnya setara SMA, SMK itu bisa masuk di operator maupun yang quality control itu tadi ya. Benar sekali. Nah, sekarang ini saya mau tahu banget tentang gimana Mbak Putri menjalani proses seleksi atau rekrutmen yang ada di pabrik. Begitu. Untuk proses lamaran di pabriknya sih nggak tersampaikan ya, biasanya itu lebih tersampaikannya di SMK. Kalau setara SMA, MAN kayak gitu itu lebih minim informasinya. Jadi aku kayak langsung kirim ke kantor pos atau kasih email ke perusahaan yang bersangkutan seperti itu. Oke, jadi langsung ditembak gitu aja ya. Saya mau kerja di pabrik ini, jadi langsung kirim email atau berkas lamarannya dikirim ke pabriknya gitu ya Mbak ya? Benar banget. Oke, nah mungkin karena SMA dan juga Madrasah Aliyah itu bukan backgroundnya yang mempersiapkan peserta didiknya siap kerja. Jadi untuk informasi seperti itu sangat kurang ya Mbak ya. Nah jadi atas dasar inisiatif pribadi aja kalau gitu ya. Atas kesadarannya wah ini saya mau kemana nih gitu. Kalau mau kerja ya harus inisiatif untuk coba deh saya langsung ngirim lamarannya gitu ya Mbak Putri ya. Benar banget. Oke, nah teman-teman SMK ini juga perlu buat kalian tahu ternyata nggak harus nunggu ada pengumuman rekrutmen dulu ya Mbak Put ya. Nah ada beberapa pabrik mungkin kebetulan yang tempatnya Mbak Putri kerja dulu memang nggak perlu ada informasi butuh karyawannya berapa dulu atau rekrutmennya lagi dibuka nih, tapi langsung aja coba-coba barangkali memang diterima untuk kerja di situ, gitu ya Mbak Putri ya. Benar. Oke, sebelum pertanyaan selanjutnya kita minum dulu aja ya Mbak Put ya. Iya, biar lebih santai lagi gitu ya. Mbak Put silahkan. Iya, hati-hati ya Mbak, masih panas soalnya. Iya. Isi. Oke, sudah selesai minum Mbak Putri? Sudah, alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Coba saya petakan ulang lagi aja Mbak ya. Iya. Gini, Mbak Putri kan setelah lulus dari Madrasah Aliyah, kemudian 1 tahunnya itu gap year dulu. Ya. Habis itu kerja di tahun kedua setelah lulus. Nah, tahun ketiganya, atau berarti tahun keduanya kerja, tadi memutuskan untuk kuliah gitu ya Mbak Putri ya. Nah, kenapa sih Mbak Putri memutuskan untuk kuliah? Sedangkan yang saya tahu atau yang orang awam tahu gitu ya, saya lihat di TikTok sih. Kalau orang-orang yang sudah kerja di pabrik itu, mungkin ada sebagian yang orientasinya itu cuma kerja aja karena sudah uangnya udah banyak nih, jadi mungkin untuk ke kuliah itu minim, bukan nggak ada ya tapi minim. Nah dari Mbak Putri sendiri kenapa memutuskan untuk kuliah sedangkan sudah punya salary atau pemasukan yang ya lumayan lah ya kalau sudah kerja di pabrik gitu. Benar banget. Jadi awalnya itu ada inisiatif sendiri sih ya di aku, kayak nggak mungkin kan kalau seterusnya aku kerja di pabrik sebagai operator kayak gitu. Betul. Terus akhirnya setelah berdiskusi dengan orang tua memutuskan untuk kuliah dengan harapan setelah kuliah akan ada jenjang karir yang lebih mapan ke depannya kayak gitu. Berarti memang sudah ada diskusi dengan keluarga dan juga nggak terburu-buru untuk nikah juga ya Mbak Putri ya? Belum sekali. Iya, makanya memutuskan untuk kuliah untuk
memperbaiki jenjang karirnya atau untuk mempermudah jenjang karir yang lebih mapan lagi gitu. Nah, setelah Mbak Putri kuliah di tahun keduanya ketika sudah kerja di pabrik, Mbak Putri kemudian memutuskan untuk resign, begitu ya Mbak? Habis kontrak lebih tepatnya Oh sih. iya, habis kontrak. Nah ini karena bertepatan dengan habis kontrak makanya dijadikan kesempatan untuk kerja di tempat lain gitu ya Mbak ya? Iya, betul. Oke, nah tapi sebelum saya tanya seputar gimana prosesnya di kantor baru ini, saya mau tanya dulu sih Mbak. Gimana caranya Mbak Putri mengatur waktu atau manajemen waktu Mbak Putri ketika Mbak Putri itu kerja di pabrik dan juga kuliah? Nah, ini kan pasti teman-teman juga banyak yang belum tahu. Ternyata teman-teman yang bekerja di pabrik itu sebenarnya masih ada waktu untuk melanjutkan pendidikannya. Iya. Tapi dengan catatan, memang jam kerjanya di pabrik itu nggak ini ya, pokoknya sesuai lah. Iya, ada waktu untuk liburnya. Nah, gitu gimana Mbak? Iya, kalau di pabrik aku yang terakhir ini, kan kebetulan ada 2 shift nih, pagi sama malam. Nah, kalau pagi itu, kebetulan juga aku waktu masuk lagi rame-ramenya pabrik nih, otomatis Sabtu Minggu itu kadang libur, kadang enggak gitu. Kalau waktu shift pagi, terus di hari Sabtu aku nggak bisa libur, itu biasanya aku bilang ke leader, minta ganti shift malam atau aku izin libur kayak gitu itu. Kalau shift malam ya udah, jadi Jumat malamnya aku kerja sampai Sabtu pagi, terus dilanjutin kuliah kayak gitu. Untuk tugasnya sendiri, aku biasanya sih ngerjain tugas nih waktu habis kerja, pulang kerja langsung ngerjain tugas. Kalau gitu, kalau enggak, itu aku tidur dulu. Nanti tengah dini hari itu aku bangun buat ngerjain tugas kayak gitu. Ya ternyata memang harus ada effort dulu ya, harus ada perjuangan yang nggak main-main. Nah, oke, tapi selama ini bisa memanage itu dengan baik ya Mbak Put ya? Ya, alhamdulillah. Oke, sekarang semester berapa Mbak? Semester 4. Iya, sama aja ya, sama saya semester 4. Oke, nah teman-teman semuanya, jadi buat teman-teman yang sedang bekerja di pabrik, mau melanjutkan ke jenjang karir yang lebih baik, jangan pesimis dulu ya Mbak ya. Bener banget. Nah, jangan pesimis, semuanya harus tetap semangat ya. Harus tetap semangat dan optimis aja kalau kita bisa mengatur waktu itu dengan baik, gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu ketika Mbak Putri sudah habis kontraknya di tempat kerja yang lama, itu kan akhirnya Mbak Putri dapat kerjaan baru. Iya, benar. Nah, kerjaan barunya itu tadi yang di pabrik sebagai quality control itu ya Mbak ya? Benar banget. Oke, itu berjalan berapa bulan Mbak? Aku di pabrik sebagai quality control itu cuma 10 bulan di sana. Terus keterima di KKP Anggusa Modo ini. Oke, udah lumayan lama ya, 10 bulan ya Mbak ya. Oke, terus pada akhirnya kan keterima tadi ya di kantor konsultan pajak Agus Sambodo dan rekan. Nah, ini for your information teman-teman. Jadi KKP Agus Sambodo dan rekan ini adalah partner PT Cipta Sarana Cendekia. Dan kebetulan ketika angkatannya Mbak Putri ini proses seleksi atau proses rekrutmen, itu penyelenggara atau yang membantu proses rekrutmennya adalah dari PT Cipta Sarana Cendekia. Begitu ya Mbak Putri ya? Oke, nah bisa diceritain nggak nih, kita udah masuk di proses gimana Mbak Putri akhirnya keterima di kantor konsultan pajak. Nah, kemarin gimana Mbak Put proses seleksinya? Untuk informasi lowongan dari KKP Agus Sambodo ini aku dapat dari Vianda, selaku teman aku di kuliah kan. Terus dikasih tahu nih, Mbak, di KKP Agus Sambodo ada lowongan nih, mau coba nggak gitu. Aku tanpa pikir panjang langsung oke, aku coba gitu kan. Terus mempersiapkan berkas-berkasnya semua, aku kirim email dan seminggu kemudian aku ada WA untuk ikut tes di sini. Tesnya seputar dasar-dasar akuntansi, juga perpajakan juga masuk. Setelah itu habis tes tulis, setelah interview lolos, kemudian aku ada Zoom untuk kontrak kerja di KKP Agus Sambodo ini. Waduh, hebat banget ya. Tapi sebelum kita lanjutin, saya mengucapkan selamat dan juga
mengapresiasi sekali Mbak Putri ini ya, yang akhirnya menjadi rekan kerja saya juga selain rekan kuliah. Terima kasih atas informasinya. Oke, nah teman-teman semuanya, jadi untuk proses rekrutmen di kantor konsultan pajak Agus Sambodo dan rekan, dan juga yang di PT Cipta Sarana Cendekia, itu sebenarnya basic ya Mbak Putri ya, berkas, terus nanti ikut tes tulis, tes wawancara, setelah itu PKWT. Nah, gimana sih caranya biar lebih efektif kalau misalkan teman-teman ikut proses rekrutmen setelah ada informasi yang kalian dapetin? Jadi ya memang berkas-berkasnya harus disiapin dulu ya Mbak Putri secara lengkap. Oke. Selanjutnya adalah yang pengen saya kulik nih. Tadi kan Mbak Putri sudah bilang kalau seleksi tes tulisnya tuh tentang dasar-dasar akuntansi dan juga perpajakan. Nah, begini, karena Mbak Putri background sekolahnya dulu sebelum perguruan tinggi kan madrasah aliyah. Nah, boleh tahu nggak Mbak, kemarin Mbak Putri ambil jurusan apa tuh dari 3 jurusan di madrasah aliyah? Aku IPA dulu waktu di madrasah aliyah. IPA ke akuntansi dan juga perpajakan. Nah, bener banget. Gimana Mbak Putri ini caranya belajar sehingga bisa ya minimal bisa mengikuti aturan terbaru, atau gimana caranya proses mengerjakan akuntansi dan juga perpajakan? Apakah proses belajarnya itu Mbak Putri start dari kuliah atau gimana Mbak? Aku proses belajarnya akuntansi itu di bangku kuliah. Jadi semester 1 aku benar-benar ngebut nih belajar buat akuntansi biar bisa ngerti gitu. Terus untuk yang perpajakan, kalau tarif-tarifnya gitu-gitu itu aku biasanya cek di IG-nya Cipta Sarana Cendekia nih. Bagus banget. Karena di situ update terus kan informasi perpajakan dan akuntansi kayak gitu. Oke, jadi itu teman-teman ya yang mau update seputar perpajakan dan juga info-info akuntansi juga ya Mbak Put ya. Benar. Bisa langsung cek di konten Instagramnya Cipta Sarana Cendekia. Oke, nah kesusahan gak sih Mbak Put untuk mengikuti semuanya itu? Awalnya sih kesusahan ya, karena kan background lulusan aku Madrasah Aliyah Negeri jurusan IPA tuh. Terus kuliah ambilnya jurusan akuntansi, kayak nggak ada basic-basicnya gitu kan. Ya, tapi dengan belajar terus menerus juga dipahami sedikit demi sedikit, alhamdulillah sampai sekarang sih bisa masuk lah ke sini. Oke banget gak tuh Mbak Putri ya. Nah ini sebenarnya kuncinya cuma satu sih Mbak. Belajar. Ya belajar. Terus selain itu berarti kuncinya ada 2. Mau berjuang. Effort ya. Kalau cuma mau-mauan aja tuh pasti nggak bisa ya Mbak ya untuk mengikuti ritmenya akuntansi dan juga perpajakan. Berjuangnya harus sungguh-sungguh nih ya, nggak boleh asal-asalan nih. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, setelah tadi Mbak Putri sudah menyampaikan proses seleksinya kayak gini harus disiapkan begininya. Sekarang saya mau tanya Mbak Put, setelah masuk akhirnya kan keterima kerja di kantor konsultan pajak. Nah, sudah berjalan berapa bulan Mbak sekarang? Masuk 2 bulan. Masuk 2 bulan ini. Iya, nah, selama 2 bulan ini caranya Mbak Putri untuk beradaptasi di lingkungan kerja yang baru kan Mbak ya pastinya. Yang sebelumnya tuh pasti ketemu banyak orang kalau di pabrik ya. Kalau di kantor gini kan yang di back office atau di kantornya itu cuma beberapa. Nah, caranya Mbak Putri beradaptasi di kantor baru tuh kayak gimana Mbak? Lebih ke akrab sama teman-temannya aja sih ya, lebih sopan juga kayak gitu. Kan apalagi di kantor konsultan pajaknya Bapak Agus Sambodo ini orangnya apa ya? Masih muda, terus di atasku juga kan. Jadi merasa aku harus sopan, gimana caranya aku bisa baik sama teman-teman di sini kayak gitu itu. Kalau urusan pekerjaan sih lebih banyak tanya ya ke mbak-mbaknya biar nggak salah juga waktu ngerjainnya kayak gitu. Oke, nah dapat ilmu baru nggak Mbak ketika sudah bekerja di kantor konsultan pajak? Kan nih pasti sebelumnya dari nggak tahu banget ketika sebelum kuliah, terus akhirnya beberapa tahu ya kalau di perkuliahan kan sudah
ada ilmu akuntansi dan juga perpajakan yang basic. Nah, ada nggak Mbak ilmu baru yang Mbak Putri dapetin seputar akuntansi dan juga perpajakan ketika sudah kerja di kantor konsultan pajak? Bener banget, banyak banget ya ilmunya yang tersampaikan di sini. Kalau yang awalnya cuman dapat materi di kuliah, apalagi kuliahnya kita online ya, nggak banget, maksudnya itu nggak banyak banget yang tersampaikan kayak gitu ya. Dan di sini langsung terjun ke laporan keuangannya, terus input PPh 21, pasal-pasal kayak begitu, itu banyak banget sih, membantu banget tuh. Jadi ya memang selain kita harus belajar akademik teorinya, ya kita harus belajar praktiknya juga ya Mbak ya. Bener ya, banget. Jadi biar ilmunya itu bisa kita aplikasikan di dalam praktiknya itu tadi. Biar tahu juga di lapangan ternyata seperti ini ya, kalau teorinya seperti ini, kayak gitu itu. Oke teman-teman semuanya, karena nggak kerasa kita sudah ngobrol panjang dan banyak banget yang kita bahas di sini. Mungkin di kesempatan yang lain kita bisa collabs lagi ya Mbak Put ya. Kita bikin konten-konten baru lagi seputar gimana di industri selain akuntansi dan juga perpajakan dari Mbak Putri. Mau nggak Mbak? Oh, mau sekali. Oke, dan saya harap konten ini bisa jadi informasi yang sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Tentunya buat teman-teman yang masih bingung gimana mau melanjutkan di perguruan tinggi atau mau langsung kerja. Begitu ya. Dan teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe konten kali ini. Gitu ya. Oke, pastiin dulu sudah subscribe. Dan segitu dulu perjumpaan kita kali ini dalam konten YouTube Cipta Sarana Cendekia. Saya Fianda Ramatika sebagai pembawa acara pada konten kali ini, dan juga saya Putri Maisaro sebagai narasumber saya tentunya. Pamit undur diri dulu. See you next time and bye-bye semuanya.